Salpe dan salam sehat bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Perbuatan membawa orang lumpuh kepada Yesus adalah ungkapan atau aplikasi dari iman orang-orang itu kepada Yesus. Demikian juga sikap Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah adalah sikap iman yang teguh dari Abraham kepada Allah. Dua contoh perbuatan wujud iman ini beroleh upah dari Allah. Dengan perbuatan inilah diwujudkan iman dan kepercayaan itu. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kepada orang lumpuh itu Yesus berkata, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus, "Dosamu sudah diampuni," ini mengundang reaksi dari ahli-ahli Taurat, yaitu ungkapan mereka, "Ia menghujat Allah." Reaksi ahli-ahli Taurat ini muncul karena secara eksplisit tidak ada tertulis bahwa ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah saja. Dan para nabi juga tidak pernah mengampuni dosa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Namun, jika para ahli Taurat jeli dan jujur memaknai nubuat-nubuat para nabi, kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah sangat banyak dinubuatkan oleh para nabi. Dari segi waktu, tempat, dan cara kedatangan Mesias itu, dan semua nubuat itu terarah kepada Yesus. Jika para ahli Taurat itu jujur akan nubuat para nabi yang terarah pada Yesus dan jujur bahwa Yesus datang sebagai raja, nabi, dan imam, maka tidak perlu muncul pernyataan "Ia menghujat Allah." Tapi karena para ahli Taurat tidak jujur akan nubuat para nabi, hingga mereka pun tidak mau mengakui Yesus adalah Mesias. Yesus tahu hal-hal jahat dalam hati para ahli Taurat. Oleh karena itu Yesus berkata, "Dosamu telah diampuni," kepada orang lumpuh itu. Agar ahli Taurat itu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan bukti perkataan Yesus itu adalah orang lumpuh itu sembuh dari kelumpuhannya. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus juga memberi kuasa mengampuni itu kepada gerejanya, yang saat itu disampaikan kepada para rasul dengan bersabda, "Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas juga di surga." Tapi meski kuasa mengampuni itu diberi oleh Yesus sendiri, dan gereja kita menjalankannya atau mewujudkannya dengan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat, tetap saja mengalami penyangkalan, seperti Yesus disangkal oleh ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kuasa mengampuni dalam sakramen tobat adalah kuasa yang diberi Tuhan kepada gerejanya, bukan buatan atau rekayasa gereja Katolik. Meskipun mendapat penolakan dan penyangkalan dari berbagai kelompok, gereja Katolik akan tetap menjaga dan melestarikan sakramen tobat ini. Sebab ini adalah kuasa dan perintah dari Yesus sendiri. Mengakui dosa di hadapan imam adalah wujud penyesalan akan dosa yang kita perbuat. Rasa berdosa dan menyesal saja tidaklah cukup tanpa wujud perbuatan dengan datang kepada imam untuk mendapat pengampunan dari Allah. Percaya akan kerahiman Tuhan, datang kepada gerejanya, niscaya engkau pun akan diampuni. Amin. Tuhan memberkati.